Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik ayuhal ikhwah wal akhwat, hari ini insyaallah kita akan jelaskan berkenaan dengan tahapan pertama perjuangan dakwah, tahapan dakwah sirriyah secara rahasia. Dan ini alhamdulillah sudah kita ambil dan kita sudah sampai kepada banyaknya orang-orang yang masuk dalam Islam dari golongan atau kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga diikuti oleh keluarga-keluarga mereka. Kemudian ayyuhal ikhwah, di sini juga dijelaskan berkenaan dengan adanya perintah salat. Ya, dan ini termasuk wahyu pertama yang turun berkenaan dengan perintah mendirikan salat. Ibnu Hajar berkata bahwasanya sebelum Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah melaksanakan salat. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana salat mereka dan apa saja salat yang mereka lakukan tersebut. Karena setahu kami, salat itu kewajibannya diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam Al-Isra wal Mi'raj. Dan setelah itu Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara salat dan waktu-waktu salat. Taib, itu berkenaan dengan masalah salat. Kemudian selanjutnya, dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, walaupun ditutupi, akhirnya terdengar juga oleh kaum Quraisy. Walaupun dilakukannya secara individu, tetapi akhirnya terdengar juga di telinga kaum Quraisy. Hanya saja di awal itu mereka tidak pernah mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah menyinggung agama mereka dan tidak pernah menyinggung Tuhan-Tuhan mereka. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, Nabi berdakwah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, tanpa mempermasalahkan ataupun tanpa menyinggung agama mereka ataupun Tuhan-Tuhan mereka. Nabi tidak mencaci maki Tuhan mereka, Nabi tidak menjelek-jelekkan Tuhan mereka. 3 tahun berlalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan pada saat itu sebenarnya sudah terbentuk sebuah masyarakat kaum muslimin di Mekah yang dibangun di atas dasar ukhuwah Islamiyah dan di atas dasar ta'awun, kerjasama antara kaum muslimin pada saat itu. Sehingga ketika itu sudah mulai banyak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan dan menentang kebatilan mereka. Jadi ini perintah untuk menampakkan dakwah.
Di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diam-diam melaksanakan dakwah itu tidak ada yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak menentang kebatilan yang terjadi di umatnya pada saat itu, baru mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah pada tahapan kedua di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, dan itu pun dimulakan dengan keluarganya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dan yang kita ketahui bahwasanya di dalam surah Asy-Syu'ara itu terdapat juga berkenaan dengan cerita Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bagaimana perjalanan dakwah daripada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam di awal daripada di surah Asy-Syu'ara juga. Dan di situ akhirnya seolah-olah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mengikut apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang tumbuh berkembang di keluarga Fir'aun pada saat itu, yang akhirnya berdakwah ya, secara terang-terangan ya. Inilah adalah metode dakwah yang dilakukan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga di dalam surah Asy-Syu'ara juga membicarakan tentang nasib yang didapatkan oleh para pendusta Rasul tersebut. Dan ini semuanya ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Ini semuanya ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Dan seolah-olah ini menjadi ini menjadi pembelajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah agar belajar daripada nabi-nabi sebelumnya. Dan yang sebelumnya sebelum ini juga saya sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali berdakwahnya di kalangan kaum kerabatnya. Dan ini sebuah pembelajaran yang sangat baik sebenarnya, bahwa ketika seseorang ingin berdakwah kepada orang jauh, alangkah baiknya kalau berdakwah dengan orang terdekatnya terdahulu. Ya. Alangkah baiknya kalau seandainya dia berdakwah dengan orang terdekatnya terlebih dahulu. Ini yang terbaik. Karena jangan sampai kita fokus kepada orang luar, tetapi keluarga kita sendiri tidak selesai. Ya, kita sibuk mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran, tetapi keluarga sendiri tidak kembali kepada Al-Quran. Kita sibuk mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat, keluarga sendiri tidak sholat. Kita sibuk mengajak orang lain untuk berpakaian secara Islami, sedangkan keluarga sendiri tidak berpakaian Islami. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kalangan para berdakwah, maka Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menyuruh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada kaum kerabatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan ayat ini, dia pun langsung melakukan sebuah perkumpulan. Dia mengumpulkan keluarganya yang berjumlah 45 orang laki-laki. Ya. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berbicara kepada mereka. Tetapi apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba dipotong oleh Abu Lahab. Ya, dipotong oleh Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab berkata, mereka adalah paman-pamanmu, mereka adalah sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah agama baru yang kamu bawa itu. Ini yang disampaikan oleh Abu Lahab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka seolah-olah ingin melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan dakwanya kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya. Dan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam, dan dia tidak berbicara sedikit pun pada pertemuan tersebut setelah dihentikan oleh siapa? Oleh Abu Lahab. Kemudian di lain waktu lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengundang mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali
berbicara di hadapan mereka dan mengajak saudara-saudaranya, mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tiada sekutu baginya. Ya. Kemudian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka bahwa seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengajak saudara-saudaranya, kembali mengajak pakcik-pakciknya, sepupu-sepupunya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan sesungguhnya kalian bangun akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematian itu sebagaimana kalian tidur bangun daripada tidur, dan sungguh setelah kematian tersebut kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kalian lakukan. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dan menasihati mereka bahwa sesungguhnya yang ada hanyalah surga yang abadi dan neraka yang kekal. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Talib, jadi tadi Abu Lahab, ini Abu Talib. Abu Talib ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia berkata, alangkah senangnya kami membantumu, kami menerima nasihatmu, kami membenarkan kata-katamu. Ya. Bahkan dia mengatakan, lihat sekarang seluruh keluargamu yang berasal dari pihak bapakmu telah berkumpul, dan saya hanyalah salah seorang daripada mereka. Tetapi kata dia, saya adalah orang yang paling cepat akan merespon apa yang engkau inginkan. Karena itu teruskan apa yang engkau inginkan. Demi Allah, aku akan senantiasa melindungimu dan membelamu. Cuma kata dia, saya tidak mungkin menerima agamamu. Ya, karena tidak mungkin saya berpisah dengan agamanya Abdul Muttalib. Waktu itu ketika Abu Lahab mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Talib, ya, Abu Talib, dia langsung berkata, demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Kemudian kemudian Abu Lahab berkata, mengajak yang lainnya, ayo cegah orang ini daripada melaksanakan dakwah. Kemudian akhirnya Abu Talib menjawab, demi Allah, sungguh selama kami masih hidup kami akan membelanya. Ini kedua-duanya adalah pakciknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seandainya kita coba untuk bagikan, pakciknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdiri dari 3. Ada pakciknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Hamzah dengan Hamzah saja. Hamzah. Kemudian yang kedua, ada pakciknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak masuk Islam, tetapi membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangannya. Siapa? Abu Talib. Ada pakciknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak masuk Islam dan bahkan menjadi lawan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Lahab. Dan sesungguhnya di dalam kita berdakwah, ya ikhwah wal akhwat, musuh yang paling besar itu malah berasal dari keluarga. Ya, malah berasal dari keluarga. Betapa banyak ustadz-ustadz yang mana ujian terbesarnya adalah berasal dari keluarganya. Ujian terbesarnya malah datang daripada keluarganya. Ya. Tetapi ada di antara keluarga yang memang membela. Ada terkadang keluarga yang membela kita walaupun sebenarnya, ya, membela kita walaupun sebenarnya mungkin dia tidak setuju dengan apa yang kita dakwakan. Ada kan yang seperti itu. Ya, ketika kita misalnya melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan selama ini apa yang dilakukan oleh keluarga kita, ada keluarga kita yang tetap membela. Tetapi ada memang yang menentang, bahkan menjadi musuh di dalam perjuangan itu sendiri. Dan itu juga berasal daripada keluarga kita. Dan itu bisa kita lihat. Nabi-nabi terdahulu, musuh terbesarnya juga banyak dari keluarganya. Nabi Nuh, kan anak dan istrinya. Nabi Lut,
itu juga adalah istrinya kan. Ini adalah merupakan musuh-musuh daripada dakwah para nabi terdahulu, dan ini menjadi pembelajaran kepada kita. Ya, kemudian yang kedua, ayolah wal akhwat, ada juga pelajaran yang kita dapat ambil di sini bahwa mendakwai keluarga itu mempunyai cara tersendiri. Ya, mendakwai keluarga itu mempunyai cara tersendiri. Mungkin pendekatannya lebih kepada pendekatan kekeluargaan. Dan inilah yang menjadi tugas kita, dan kepada keluarga itu tidak bisa juga kita hanya mengajak begitu saja, tidak. Kita perlu untuk melihat bagaimana perkembangannya. Seperti misalnya kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Ini betul-betul perlu untuk kita berikan dakwah yang terbaik untuk mereka. Kemudian ayolah wal akhwat, di samping itu, ya, setelah turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengumpulkan suku-suku Quraisy, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berasal daripada suku Quraisy. Jadi dia mengumpulkan orang-orang Quraisy di atas bukit As-Safa, ya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini berkenaan dengan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan suku-suku Quraisy di atas bukit Safa. Kemudian Nabi akhirnya berkata, ya, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi. Ini kan seruan kepada suku-suku Quraisy pada saat itu. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, maka mereka pun berkumpul. Ya, mereka pun berkumpul. Ya. Tak terkecuali pada saat itu juga Abu Lahab ada. Abu Lahab tetap ada pada saat itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, bagaimana menurut kalian jika saya beritahu bahwa sesungguhnya ada sekumpulan musuh, ya, pasukan berkuda di balik lembah ini yang akan datang menyerang kalian. Apakah kalian percaya kepada aku? Kemudian akhirnya mereka menjawab, ya, karena kami tidak tahu dari dirimu selain kejujuran. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian, dan sesungguhnya saya juga adalah orang yang memberitahu kepada kalian berkenaan dengan akan adanya azab yang amat pedih bagi orang-orang yang tidak menerima dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang pernah saya katakan, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, tiba-tiba Abu Lahab naik ke atas bukit Safa itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil akhirnya bajunya, kemudian setelah itu dikatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, ya, celaka wahai Muhammad, apakah karena ini engkau kumpulkan kami? Maka setelah itu turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb, ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini senang, walaupun begitu dia mendapatkan penentangan daripada pamannya sendiri ataupun pakciknya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayyuhal wal akhwat, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada saudara-saudaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berdakwah kepada seluruh orang yang ada di Mekah pada saat itu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Hijr ayat 94. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mulailah berdakwah secara terang-terangan di tempat-tempat berkumpul dan bertemunya kaum musyrikin. Ya, beliau waktu itu sudah tidak takut lagi untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Menyampaikan ajaran yang selalu disampaikan oleh para rasul terdahulu kepada mereka. Jadi dakwah para nabi itu sama, satu semuanya, yaitu dakwah kepada tauhid. Dan apa yang didakwakan oleh nabi-nabi sebelumnya itu jugalah yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada kaumnya berkenaan dengan hal tersebut. Nabi katakan kepada mereka, sembahlah Allah, ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada mereka, jangan jadikan menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah akhirnya mengkritik apa yang mereka lakukan, ya, mengkritik apa yang mereka lakukan, sehingga disinilah mulai mereka akhirnya merasa terganggu. Awalnya mereka tidak merasa terganggu karena Nabi tidak mengkritik apa yang mereka lakukan. Ketika Nabi sudah mulai mengkritik apa yang mereka lakukan, mereka mulai merasa terganggu dengan hal ini. Ya, mereka merasa terganggu dengan hal ini. Mereka juga khawatir kalau seandainya dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan semakin hari semakin banyak yang menerimanya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mereka mencoba untuk menghalangi orang-orang untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan puncaknya adalah ketika akan terjadi musim haji. Karena musim haji ini adalah merupakan ibadah yang lama. Jadi orang-orang dari dulu memang melaksanakan haji. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul, memang sudah banyak orang-orang yang melaksanakan haji pada saat itu. Sehingga orang-orang mulai berdatangan. Ya, mulai berdatangan ya dari berbagai macam penjuru untuk melaksanakan haji, dan ini yang menjadikan akhirnya kaum kafir Quraisy ini merasa, musyrikin Quraisy ini merasa terganggu, khawatir betul ini. Bagaimana kalau seandainya orang-orang yang datang haji ini mendengarkan dakwah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada akhirnya mereka bersepakat. Ya, mereka bersepakat untuk mencegah dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tersebar kepada orang-orang jemaah haji yang melaksanakan haji pada saat itu. Mereka mencoba untuk menghalanginya semampu mereka. Dan dikarenakan hal tersebut akan dilakukan, mereka akhirnya bersetuju untuk berkumpul. Berkumpul untuk menjelaskan apa kira-kira yang akan disampaikan kepada jemaah haji ini, agar jemaah haji percaya apa yang mereka katakan. Kira-kira apa sifat yang kita akan katakan berkenaan dengan dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun berkumpul di rumahnya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah ini adalah salah seorang pembesar kaum Quraisy pada saat itu, yang mana di dalam riwayat dikatakan dia ini termasuk orang yang sangat kaya. Dia ini termasuk orang yang sangat kaya. Peternakannya itu memenuhi jalan antara Taif dengan Mekah. Ya. Peternakannya memenuhi jalan antara Taif dengan Mekah. Taif dengan Mekah itu ratusan kilo, itu penuh dengan kekayaannya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Mereka sekarang berkumpul untuk mengambil kata putus, apa kira-kira kata-kata yang paling pas menggambarkan tentang keadaan dia. Ya, keadaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Maka mereka semuanya berkumpul. Ketika mereka berkumpul, sebenarnya mereka tidak tahu bagaimana memulakan perkumpulan itu. Sehingga akhirnya di antara mereka berkata, ayo sampaikan kepada kami berkenaan dengan Muhammad ini. Apa yang harus kami sampaikan kepada jemaah haji? Apa yang kami sampaikan kepada jemaah haji? Sampaikan. Ya, kami ingin tahu apa yang kalian mau katakan berkenaan dengan Muhammad. Apa yang perlu untuk kami sampaikan agar orang-orang ini tidak terpengaruh. Ya. Pada akhirnya orang-orang yang berada di depannya Al-Walid ibn Al-Mughirah itu akhirnya ya acungkan tangan, angkat tangan. Mereka berkata apa? Bagaimana kalau seandainya kita katakan Muhammad itu adalah seorang dukun? Bomo. Apa kata Al-Walid ibn Al-Mughirah? Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita tahu juga kalau dukun itu. Kalau kita tahu kalau bomo itu. Kita tahu bagaimana bomo itu berpraktek. Ya. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini bukanlah mantra-mantra seperti yang dilakukan oleh bomo-bomo itu. Makanya kalau seandainya kita katakan bahwa Muhammad adalah seorang bomo, tidak ada yang mau percaya. Jangan bilang dia bomo. Ya. Akhirnya di antara mereka akhirnya ada lagi yang angkat tangan. Kalau begitu bagaimana kalau seandainya kita katakan Muhammad adalah orang yang gila? Ya. Apa kata Al-Walid ibn Al-Mughirah? Tidak, demi Allah. Orang gila itu kita tahu bagaimana yang dia lakukan, apa yang dia lakukan. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang memang di luar dari apa yang kita
perkirakan. Ya. Di luar dari apa yang kita ketahui. Itu adalah orang gila. Sedangkan Muhammad ini jauh dari apa yang dia jauh dari apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang gila. Makanya kalau seandainya kita katakan kepada jemaah-jemaah haji yang datang ke Mekah ini bahwa Muhammad adalah orang gila, jangan dengarkan apa yang dia katakan. Tidak ada orang yang mau dengar, karena mereka tahu yang dinamakan gila dengan waras itu, mereka tahu perbedaannya. Ya, mereka tahu perbedaannya antara gila dengan waras itu, mereka tahu perbedaannya. Dan kalau kita mengatakan gila dan ternyata mereka mendapatinya berbeda dengan apa yang kita sampaikan, mereka tidak percaya sama kita, mereka lebih percaya kepada Muhammad. Kemudian akhirnya yang ketiga, angkat tangan lagi. Dia berkata apa? Bagaimana kalau seandainya kita katakan bahwasanya Muhammad itu adalah seorang penyair, syair, seorang penyair. Ya, ketika dikatakan kalau begitu, bagaimana kalau seandainya kita katakan dia adalah seorang penyair? Kata dia apa? Tidak mungkin kita katakan dia adalah seorang penyair, karena kita semuanya ini adalah orang-orang yang ahli di dalam masalah syair. Kita tahu masalah syair ini. Sedangkan apa yang dikatakan oleh Muhammad ini jauh dari kata-kata syair. Ya. Kemudian di antara mereka juga berkata, kalau begitu kita katakan dia adalah tukang sihir. Tukang sihir. Al-Walid bin Mughirah kembali berkata, tidak juga. Kita tahu yang namanya tukang sihir. Kita tahu bagaimana tukang sihir itu melakukan sihirnya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Muhammad ini jauh sekali dari apa yang dikatakan sebagai tukang sihir. Semua yang hadir di depannya Al-Walid bin Mughirah sudah menyampaikan apa yang mereka akan sampaikan. Dan mereka akhirnya bingung. Bagaimana menyatakan kepada orang-orang berkenaan dengan Muhammad, karena tidak ada kategori sedikit pun yang masuk. Bomoh tidak masuk, sihir tidak masuk, gila tidak masuk, penyair pun tidak masuk. Sehingga akhirnya mereka fed up dan berkata, kalau begitu kamulah yang fikirkan. Kata Al-Walid bin Mughirah, tunggu sekejap, ya. Ketika dia berpikir, akhirnya muncullah kata-katanya. Kata dia apa? Sungguh demi Allah, ucapan yang dikatakannya itu amat manis dan indah. Ya, amat manis dan indah. Ya. Dan kata Al-Walid bin Mughirah, dia tahu, dia faham. Seluruh apa yang kalian akan sampaikan tadi, bomo lah, majnun lah, setiap kalian sampaikan itu kepada jemaah akan lebih paham dan akan tambah paham bahwa apa yang kamu sampaikan itu adalah sesuatu yang bohong. Jadi akhirnya dia lebih berkata, biar saya yang fikirkan lah. Difikirkan. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah ini sudah bingung dia untuk memberikan satu sifat berkenaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada akhirnya dia berkata, zarni wa man khalaqtu, itu ada di dalam surah Al-Muddathir. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida saurhiquhu sauda innahu fakkara wa qaddara fakutila kayfa qaddar thumma kutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihru yuthar in hadha illa qaulul bashar sauslihi saqar. Jadi di situ akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya Al-Walid bin Mughirah itu setelah dia fikirkan, hanya akhirnya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Apa yang dia katakan Muhammad hanyalah perkataan manusia. Itu yang disampaikan oleh siapa? Oleh Al-Walid bin Mughirah. Akhirnya mereka sepakat. Oke lah, karena Al-Walid bin Mughirah yang menyampaikan seperti itu, maka mereka akhirnya menerima apa yang disampaikan oleh Al-Walid bin Mughirah. Ya. Dan yang terjadi akhirnya ya akhwat, ketika musim haji datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, menyampaikan ayat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kemah-kemah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di pasar Ukaz. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di pasar Majinnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke berbagai macam tempat di Zulmajaz, ya.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu masuk akal. Apa yang disampaikan oleh Nabi masuk akal. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka kaum Quraisy tersebut. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap setelah memberikan syarahan ataupun setiap setelah membacakan yang namanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang pergi jamaah haji ini, Abu Lahab di belakangnya juga datang. Abu Lahab itu menyatakan kepada jemaah haji tersebut, jangan patuhi. Dia adalah seorang pembawa agama baru. Dia adalah seorang pendusta. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Lahab. Jadi Nabi datang, berikan carahan, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Abu Lahab lagi datang. Jangan percaya sama dia itu. Dia itu pembohong. Begitu seterusnya. Jadi Abu Lahab itu hanya melihat kemana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, dia ikut. Dia ikut. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian setelah itu dia sampaikan. Tetapi ayyuhal ikhwah wal akhwat, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada musim haji itu menjadi sebuah berita yang sangat besar. Karena akhirnya jemaah-jemaah haji ini yang didakwai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke negaranya masing-masing, membawa berita besar ini. Membawa berita besar ini. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka akhirnya membawa berita-berita ini dan akhirnya menjadi buah bibir di seantero jazirah Arab pada saat itu. Dan kaum kafir Quraisy, ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada saat itu sudah kebingungan, sudah putus asa bagaimana menghentikan dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka pun mempunyai berbagai macam metode, cara untuk menghentikan dakwah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama adalah apa? Merendahkan pendakwanya, merendahkan dai-nya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayolah ikhwah, ini adalah merupakan sunnatullah. Ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran, maka akan ada orang yang pro dan kontra dengan apa yang kita katakan. Akan ada orang yang menyampaikan akan ada orang yang menolak apa yang kita sampaikan. Dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya menolak, tetapi mereka balik menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan bahkan menertawakan. Mereka akan memberikan kepada kita berbagai macam sebutan-sebutan. Mereka akan menghinakan, melemahkan semangat juang, dengan menuduh kita dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan, celaan-celaan yang nista. Dan itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, ya, hai orang-orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Jadi yang diserang di sini adalah personalitinya, ya, individunya yang diserang oleh orang-orang yang tidak mau menerima dakwah. Biasanya orang kalau seandainya sudah tidak mampu untuk melawan, maka yang dia hina adalah orang yang menyampaikan dakwah. Orang yang menyampaikan dakwah dikatakan dapat gaji lah, dikatakan sebagai Zionis lah, atau apa semuanya. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu akhirnya memang ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Itu tadi adalah majnun, gila. Bahkan dikatakan sebagai ahli sihir. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir ini berkata, sesungguhnya ini adalah ahli sihir yang pendusta, yang banyak berdusta. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, ini yang disampaikan oleh orang-orang kafir, memberikan sebutan-sebutan yang tidak pantas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka berjalan di belakang beliau, mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pandangan kebencian. Mereka melihatnya dengan penglihatan kebencian, penuh dengan rasa dendam, penuh dengan kemarahan. Dan itu disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam. Wa iyyakadu alladhina kafaru liyudhlikunak
biabsarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tak kala mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Ini yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Metode pertama mereka adalah menyerang personality, menyerang individu daripada para pendakwah tersebut. Dan ayyuhal ikhwah, beginilah akhirnya dakwah. Mendakwakan yang namanya kebenaran, ya, berhadapan dengan kebenaran itu senantiasa akan ada lawannya. Ketika kita mendakwakan yang namanya kebenaran itu akan senantiasa ada lawannya. Maka kalau seandainya dulunya kita disenangi oleh orang karena kita mengikut apa yang menjadi adat istiadat mereka, ketika kita akhirnya sedikit demi sedikit menjauhi adat istiadat mereka, mencoba untuk tidak ikut lagi sebagaimana yang mereka lakukan selama ini misalnya, maka saat itulah mereka akhirnya memberikan gelaran-gelaran yang kadang-kadang tidak pantas kepada kita. Bahkan ketika kita duduk dengan orang-orang, ya, yang sudah sefikra dengan kita, yang sudah sama cara ibadahnya dengan kita, mereka akhirnya juga mencemooh kelompok tersebut, ya, mencemooh kelompok tersebut, dan bahkan tidak jarang mereka akhirnya menertawakan, ya, ketika kita lagi jalan kemudian ada di antara mereka sedang duduk-duduk, mereka kadang-kadang menertawakan, ya, menertawakan, dan bahkan tidak jarang mereka mengejek, ya. Biasa ketika dia melihat ada orang yang berjenggot, biasanya ada orang yang tiba-tiba bunyi kambing misalnya, kan. Itu kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, ini adalah merupakan hal-hal yang sering terjadi. Ini kondisi yang terjadi di lapangan, ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdosa ini, kalau seandainya dia mendapati orang-orang yang beriman itu berjalan, mereka semuanya dalam keadaan tertawa, ya. Semuanya dalam keadaan tertawa. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, dia menyerang individu daripada pendakwah. Yang kedua, yang diserang itu adalah apanya? Ajaran-ajaran yang dibawanya. Dengan apa? Menebarkan syubhat-syubhat, dusta-dusta, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, berita-berita hoax berkenaan dengan ajaran yang dibawa oleh orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang benar tersebut. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, yang disampaikan oleh Nabi itu kan adalah ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, mereka tidak senang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai kepada orang-orang awam, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah berkenaan dengan masalah Al-Quran, mereka mengatakan apa? Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah asatirul awwalin tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ya, Nabi itu, ajaran Nabi itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu yang diminta untuk dituliskan dan dibacakan setiap pagi dan petang. Itulah yang mereka sampaikan, ya. Mereka bahkan mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan in hadza illa ifkun iftara wa anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini, kata mereka, tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain, ya. Kemudian mereka juga berkata innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepada Muhammad. Jadi mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akhirnya
mencoba untuk mencabar mereka. Karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi dalam masalah sastra. Mereka adalah orang-orang yang ahli syair. Mereka adalah orang-orang yang faham berkenaan dengan bahasa Arab. Mereka adalah orang-orang yang faham berkenaan dengan syair Arab. Sehingga ketika mereka faham itu, ya, mereka merasa bahwa mereka mampu, maka Allah pun mencabar mereka. Mereka diminta untuk membuat seperti Al-Quran. Dan Allah mencabarnya bukan hanya untuk golongan manusia saja, bahkan kepada golongan jin juga. Di dalam Al-Quran dikatakan, kullain ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kalaulah bangsa jin dan manusia berkumpul untuk membuat seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan pernah mampu untuk membuatnya, walaupun mereka saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Ketika mereka tidak mampu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabar mereka, membuat tidak usah satu Al-Quran, satu surah saja. Fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kalau seandainya kalian ragu, fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surah di dalam Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlih, yang sama dengan Al-Quran. Wada'u syuhada'akum, panggil, ajak saksi-saksi kalian, ya, untuk membuat seperti Al-Quran. Kalau kalian memang adalah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran daripada Al-Quran, ya. Mereka juga heran dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi mereka kalau seorang Rasul itu, dia sudah menjadi seorang dewa. Sehingga apa yang mereka katakan, mali hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Mengapa Rasul ini makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Ya. Banyak sekali bantahan-bantahan yang mereka lakukan untuk menyebarkan untuk membantah apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabar mereka, ya, kalau seandainya kalian memang tidak mau menerima Al-Quran itu, ya, sebagai sebuah kebenaran, maka, ya, buat seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, tidak berhenti sampai di situ. Ya. Kalau yang pertama itu yang diserang adalah individunya. Kemudian yang kedua yang diserang adalah apanya? Ajarannya. Ya. Yang berdakwah diserang, ajarannya diserang. Bukan itu aja, menghalangi orang agar tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ada pengajian, bubarkan pengajiannya. Kalau seandainya ada syarahan, bubarkan syarahannya. Seperti itu. Jadi itulah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, menghalangi agar orang-orang ini tidak mendengarkan kebenaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia mencoba untuk menyampaikan dongengan-dongengan, ya, orang-orang terdahulu agar mereka disibukkan dengan dongengan-dongengan tersebut. Ada seorang yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Harith ini, dia adalah orang yang paham berkenaan dengan cerita-cerita raja-raja Parsia, ya. Ini dia adalah orang ahli sejarah itu. Ini kerjaannya, kerjaannya bagaimana? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, ya, bercerita berkenaan dengan memberikan wasiat, menjelaskan, mengingatkan berkenaan dengan wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan manusia berkenaan dengan hari pembalasan. Ya. Dia ini An-Nadhr bin Harith, setelah Nabi pergi, dia datang lagi. Apa yang dia katakan? Demi Allah, ucapan Muhammad, apa yang disampaikan oleh Muhammad itu tidak lebih baik dari apa yang akan saya sampaikan.
Kemudian akhirnya mulailah dia bercerita tentang raja Parsia, tentang raja Romawi, ya. Kemudian setelah dia bercerita panjang lebar, dia bertanya kepada orang-orang yang tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Menurut kalian mana yang lebih baik? Apa yang saya sampaikan atau apa yang disampaikan oleh Muhammad? Itu yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Harith ini. Mencegah orang-orang agar tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh Nabi, agar Nabi ketika menyampaikan orang tidak tertarik, maka apa yang dia lakukan? Dia beli seorang hamba sahaya. Hamba sahaya yang dibeli ini adalah hamba sahaya wanita yang pandai berjoget, ya, pandai bernyanyi, ya. Dia pandai berjoget, pandai bernyanyi, ya. Ketika akhirnya orang-orang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ambil wanita ini. Ayo, ikut saya. Disuruh ikut. Setelah Nabi pergi, ya, orang-orang itu masih berkumpul di situ. Wanita tersebut disuruh untuk bernyanyi, berjoget di hadapan orang-orang itu. Kemudian dia berkata, oke, lihat mana yang lebih baik, apa yang saya sampaikan atau apa yang dinyanyikan oleh wanita ini. Maka dari itulah di dalam surah Luqman dikatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Itu yang disampaikan oleh ulama Ibnu Abbas ketika meriwayatkan hadis ini. Jadi ayo ikhwah, ini adalah bentuk halangan, cabaran yang didapat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang perlu untuk kita ambil di sini? Pertama, ya, ketika Anda berada di atas jalan kebenaran, jangan pernah Anda jangan pernah Anda melihat ataupun jangan pernah Anda menyangka bahwa jalan di atas kebenaran itu adalah jalan yang mulus. Tahu mulus, ya? Tanpa ada yang namanya cabaran, tidak. Pasti banyak cabaran. Dan cabaran tersebut ya berasal mulus. Apa bahasa ininya? Tanpa ada cabaran gitu, rintangan. Ya, tanpa ada rintangan. Jadi, kalau seandainya kita berdakwah di atas jalan yang benar itu, pasti kita akan berhadapan dengan yang namanya kebatilan. Itu adalah sunnatullah di dalam hidup ini. Sunnatullah di dalam hidup ini, kita akan berhadapan dengan yang namanya cabaran-cabaran. Sunnatullah dalam hidup ini, kita akan berhadapan dengan berbagai macam cabaran. Ya. Dan jangan sampai cabaran tersebut menjadikan kita berhenti untuk menyebarkan yang namanya kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah bersedih ketika orang-orang memberikan sebutan-sebutan yang tidak baik kepada kita. Ya, karena banyak orang yang apabila tidak setuju saja dengan kita untuk beberapa hal kecil, banyak di antara mereka yang akhirnya meninggalkan kita. Banyak di antara mereka yang langsung pergi. Dan setelah itu membuat pernyataan-pernyataan yang tidak baik berkenaan dengan kita. Apalah ini Ustaz Saifuddin ini begini. Banyak. Sebagai seorang dai jangan bersedih. Karena itu adalah merupakan resiko di dalam sebuah perjuangan. Itulah yang dialami oleh para nabi ketika dia memperjuangkan yang namanya kebenaran tersebut. Makanya jangan pernah berhenti untuk memperjuangkan kebenaran hanya dikarenakan perkataan-perkataan orang-orang tersebut. Jadi yang akan diserang di sini adalah personality seseorang, kemudian yang kedua ajaran orang tersebut, dan tidak mustahil dia juga akan mempengaruhi orang-orang yang sudah mulai mendengarkan dakwah-dakwah yang baik ini, ya, agar mereka meninggalkan dakwah ini. Ya, mungkin saja ada yang berkata, sudahlah, nggak usah mendengarkan itu. Ya, kan biasanya adalah muncul berbagai macam sebutan-sebutan kan.
ya, berbagai macam sebutan-sebutan, ya, untuk akhirnya merendahkan kita. Ya. Misalnya saja jamaah celana cingkrang misalnya kan, yang biasanya ada yang mengatakan demikian. Apalagi banyak pasukan ninja ketika dia lihat wanita-wanita muslimah memakai niqab. Ya. Sebenarnya ini bahaya karena sebenarnya mereka sudah, ya, menghina ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Menghina ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Yang pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa, terus melanjutkan dakwanya, ya. Dan pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil. Itulah dakwah. Ya. Itulah dakwah. Baik, ayolah wal akhwat. Sebelum saya tutup, ada dua hal yang perlu untuk saya sampaikan. Yang pertama, saya harap, ya, kita dalam pengajian ini saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, ya. Dan mohon maaf, jangan terlalu mudah untuk menyatakan apa yang kita tidak sukai itu bahwasanya saya disokong oleh ini dan itu, tidak. Kemudian yang kedua, di depan itu ada orang yang memberi infak berupa durian. Silahkan kalau seandainya kalian ingin mencicipi. Saya kira itu, ya. Syukran. Saya tidak buka pertanyaan malam ini. Dan mohon maaf, saya pun langsung akan keluar kembali ke bilik. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.